Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu untuk kita semua ya. Salam sejahtera. Tadi diskusi salah ya. Semuanya sehat ya, alhamdulillah ya. Kemarin saya sudah mengupload LKPD, kemudian bahan ajar dan media pembelajaran, dan juga ada satu video untuk mengantarkan kalian mengerjakan LKPD tersebut. Ya. Nah, masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama, kita sudah masuk ke materi pertama pada matematika wajib di kelas 12. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa? Geometri ruang, khususnya jarak titik ke titik. Oke, sebelum kita masuki ke pembelajaran, ada salah satu dari kalian, saya minta untuk memimpin doa, silakan. Safwa, dipimpin doanya. Safwa, silakan pimpin doa. Ya, Bu. Ya. Sebelum memulai presentasi atau kegiatan MIT hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Safwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehingga kita dapat kembali walaupun di dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Saya jadi gugup nih baru ketemu kalian setelah sekian lama, kita baru ketemu lagi secara online melalui Zoom. Kali ini tadi yang sudah seperti saya sampaikan, kita akan membahas mengenai apa? Geometri ruang, yaitu jarak titik ke titik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian tolong isikan daftar hadir yang ada pada kolom chat. Sudah diisi? Silakan isikan daftar hadir yang ada di kolom chat. Saya tunggu Google Form. Silakan isi. Saya tunggu. Coba saya cek. Oke, udah ada 6 orang. Yang lainnya ditunggu. Silakan. Tadi sepertinya ada satu orang sedang sakit. Sherly kalau nggak salah dari IPA 4. Kita doakan semoga Sherly cepat membaik sehingga Sherly bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Semua juga harus tetap semangat. Oke, terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Kita langsung lanjutkan kembali. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini itu nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep jarak titik ke titik dalam ruang. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Dan yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang. Oke, sebelum kita masuk ke permasalahan, ke materi, di sini saya ingin kita menyimak video dari untuk mengantarkan kalian mengikuti kegiatan diskusi. Saya putar dulu videonya ya, kita nonton dulu sebentar. Videonya
Halo? Terlihat videonya? Masih muter, Bu. Masih loading ya? Ya, sebentar ya, jaringannya sepertinya. Sudah tonton belum yang video yang ada di Google Classroom? Sudah dilihat? Sudah ditonton ya? Oke. Oh masih. Ya udah Pak. Kemudian ada geometri deskriptif yang merupakan teknik matematika dan permukaan pada suatu permukaan bulan. Untuk geometri analisis ini merupakan aplikasi metode biasa pada geometri di mana garis-garis yang kita merupakan dalam permukaan pada. Kemudian untuk geometri transformasi ini merupakan teori yang belajar diferensial. Oke, untuk itu kita akan coba apa itu geometri. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali dengan nah, apa itu? Berikut ini. Ini adalah gambar bintang kesimpulan bintang-bintang tersebut dalam geometri itu ada kemampuan yang ukuran tinggi. Itu ada ide atau
Kemudian ini ada huruf A, huruf H. Ini adalah nama dari huruf. Ini adalah simbol dari huruf A. Ini adalah nama dari huruf. Ini disebut huruf A. Ini disebut huruf. Berapa jauh itu yang bisa berada di ujung jalan ini. Kemudian kita akan kita bersepeda sesuai dengan warna membutuhkan bagaimana cara ini agar kita bersepeda dari titik mana yang juga pada satu ini adalah foto kalau kita lihat ke bawah ini waktu mengaman kami jarak dari kami anda berpuluh-puluh bisa jadi dari jurusan kenapa waktu tersebut menjadi jauh lebih dibandingkan dengan yang tujuannya berapa silakan kami kembali dari 21 kita akan dihubungkan akan memberikan titik kami tidak wah dari titik sifat garis-garis ini juga akan melakukan banyak dari bidang-bidang itu maka dapat sifat pengisian menjadi sebuah maupun uang bidang-bidang ini dari beberapa kemudian bagaimana cara menunjukkan jarak titik
dalam ruang ini, dan bagaimana juga cara menunjukkan jarak ruang ini, silakan kalian lanjutkan Oke, seperti itu. Kalian tadi simak ya, videonya seperti apa. Bagaimana diskusinya? Masih ingin berdiskusi lagi? Tadi saya lihat kalian sudah ada beberapa yang upload hasil diskusinya. Bahkan dari semalam, kalian semangat sekali untuk mengerjakan LKPD yang ada. Ada yang masih ingin didiskusikan atau sudah siap untuk presentasi setelah ini? Bagaimana? Dias? Wajahmu mana, Dias? Dias? Coba tunjukkan. Halo? Dias? Oke. Lanjutkan saja. Saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi siapa yang akan mempresentasikan diskusinya. Ya, dipersiapkan. Nanti kalian searching aja. Oke, saya tunggu ya 2 menit, silakan. Untuk memantapkan hasil diskusi kalian, saya tunggu. Oke, dari sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2. Kalau tanggal 2 ditambah 1 berapa? 2 tambah 1 itu berapa? 3. Oke, berarti tanggal 2. Tapi mau saya tambah 1 jadi tanggal 3 ya. Oke, untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan untuk permasalahan yang pertama. Silakan untuk permasalahan yang ini dipresentasikan. Saya stop presenting dulu. Oke, silakan. Kelompok 2. Mau siapa? Safwa, soal kelompok 3. Safwa atau Suci? Silakan presentasi. Suci, Bu. Apa? Suci, silakan Suci. Share screen hasilnya. Present now.
Diperbesar lagi, Suci. Itu tadi udah. Oke. Kelihatan nggak, Ya. Bu? Ya, diperbesar lagi. Bisa? Oke. Ya, di zoom yang nomor 1 aja. Ya. Silakan. Berdasarkan ilustrasi 1, pertanyaan nomor 1 yaitu tentukan dua titik sebarang pada bidang A. Misalkan titik-titik tersebut adalah titik A dan titik B. Nah, ini adalah titik A dan ini titik B. Nomor 2, ada berapa banyak garis lurus yang dapat dibuat untuk menghubungkan kedua titik tersebut? Ada 1. Mengapa? Karena dari 2 buah titik sebarang yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat 1 garis lurus. Nomor 3, garis apa yang menurutmu mewakili jarak antara kedua titik tersebut? Jawabannya itu garis AB mewakili jarak titik A dan titik B. Kesimpulannya, melalui 2 buah titik sebarang yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Oke. Jangan ditutup dulu share screen-nya. Terima kasih untuk Suci dari perwakilan kelompok 3. Juga untuk kelompok 3 ya. Saya minta ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Dari kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Silakan. Tidak ada? Wah, ngantuk ya yang lainnya ya. Mana suaranya? Yang lainnya? Coba saya tanya kelompok 1. Mana perwakilannya? Coba suaranya 1 orang. Sama atau tidak jawabannya? Dengan kelompok 3. Lala? Lala dari kelompok berapa, Lala? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 juga. Yang dari kelompok 1 siapa ya? Ada nggak? Bisa join? Ada, Bu. Ya, sama jawabannya? Beda, Bu. Pas di apa tuh? Gambar Pas di apa? garisnya. Coba tunjukkan. Bisa? Kan kalau Hasilnya? itu garis garis AB-nya di dalam ya. Kalau punya saya di nggak bisa screen lagi. Nggak bisa share screen. Oh, ini ditutup dulu. Suci, tolong tutup dulu biar Siti Nurhaliza untuk share screen. Oke, Suci, tutup dulu. Oke. Silakan, Nurhaliza. silakan. Coba gimana? Dijelaskan. Bentar. Ya. Nggak bisa screen-nya, Bu. Itu, Bu. Kalau saya gambar. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kamu jelaskan aja. Dijelaskan aja nggak apa-apa.
Silakan. Jadi misalkan ini titik A, ini titik C. Garisnya dari sini, dari titik A ke titik A ke titik C di sini. Kamu membuat bidang alfanya yang mana, Nurholiso? Gimana, Bu? Bidang alfanya yang mana? Yang ini. Oh gitu. Oke. Ya. Benar nggak, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebentar nanti kita ke klarifikasi ya. Oke, terima kasih Nurholiso. Ya, dari kelompok 1. Oke. Untuk kelompok yang lain, ada yang berbeda dengan kelompok 3 atau kelompok 1 seperti tadi? Kelompok lain, silakan. Kelompok 2. Ada Muti di sini. Muti masuk nggak? Join nggak Muti? Halo? Oke, masih malu-malu sepertinya ya. Oke, saya perlihatkan dulu ya. Nurholiso dan tadi jawaban dari kelompok 1 dan jawaban dari kelompok 3. Kita cek lagi. Terlihat ya? Seperti yang tadi sudah saya uraikan di mana? Di video. Misal saya buat bidang misalnya di sebuah bidang alfa. Susah. Misalnya ada sebuah bidang alfa, saya buat bidang ini sembarang bidang ya. Sebuah bidang. Ini misalnya bidang alfa. Kemudian saya buat titik di dalam bidang itu. Saya buat 2 buah titik dalam bidang tersebut. Oke. Titik itu adalah saya misalkan Q dan R. Seperti tadi jawaban kelompok 3, garis ada garis yang dapat dibuat untuk menghubungkan kedua buah titik tersebut. Jawabannya apa tadi, Suci? Hanya ada berapa? Hanya ada dapat dibuat 1 buah garis lurus saja. Seperti itu jawabannya yang benar. Ya, oke. Bukan berarti jawaban Nurholiso tadi tidak benar ya. Ya. Jadi nanti tadi kamu tentukan dulu, tadi sudah dibuat bidang alfanya seperti apa. Lalu dalam bidang tersebut kamu tentukan dulu, misalkan ada 2 buah titik. Nah, dalam bidang tersebut dibuat 2 buah titik, lalu kamu hubungkan dari kedua buah titik tersebut. Nah, jawabannya adalah dari 2 buah titik tersebut hanya dapat dibuat 1 buah garis lurus saja. Jadi sesuai dengan aksioma yang pertama, dari 2 buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat 1 buah garis lurus saja. Oke, begitu ya Nurholiso? Ya, tidak apa-apa. Nanti kita diskusikan lagi, di luar ini bisa bertanya dengan teman yang lain atau kita cari literatur yang lain. Oke. Good job untuk Nurholiso juga dan good job untuk kelompok 3. Ya, sip, the best semuanya. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan yang ke-1. Ya, setelah tadi ilustrasi dari kelompok, tadi sudah kelompok 3. 3 ditambah 2 berapa ya? 5. 5. Oke, kelompok 5. Saya minta kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 5 ada Nurul kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Nurul. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Yang nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 2 yang tentang kubus.
yang kurus. Ya, kukus. Yang ada 3 soal itu, A, B, C. Silakan personal, Iya, Bu. share screen. Ya. Ada, Bu. Ada kelihatan. Diperbesar, di zoom. Di bawah ya itu ya. Iya, Oke. yang Kelihatan nggak yang lainnya? Iya, masalah 1. Yang lainnya kelihatan tidak? kelihatan, Bu. Kelihatan ya, dikit-dikit aja. Digeser pelan-pelan aja ya. Iya. Silakan. Jadi yang nomor 1, yang A, jarak titik B ke pertengahan ruas garis GH. Titik B ke pertengahan ruas garis GH. Terus antara di pertengahan ruas garis GH dimisalkan jadi 0, terus ditarik dari B jadi O, terus ditarik garis dari B ke O, jadinya kita cari dulu berarti BC kan jadinya gini, pakai Pitagoras jadinya BC kuadrat ditambah BP kuadrat, jadinya BC-nya kan 8 dikuadratin jadi 64, terus BP-nya itu kan 4, terus jadinya dikuadratin 16, jadinya terus diakarin hasilnya 4 akar 5. Ya bukan, Nas? Terus Ya, BO-nya jadinya OP kuadrat ditambah BP kuadrat. Terus jadinya OP itu 8 dikuadratin jadi 64, terus BP kuadrat jadi 16 dikali 5. Iya, 16 kali 5 jadi 80, terus hasilnya jadi 144. 144 diakarin jadi 12 cm. Terus buat yang B, nyari jarak titik A ke K dengan titik K adalah jarak titik tengah EC. Di EC kita tarik garis lurus yang warna ungu ini. Terus sebelum nyari A ke K, kita cari dulu. Kenapa, Bu? Iya, lanjut. Iya, lanjut. Kita cari dulu KP-nya. Jadi nyari KP pakai Pitagoras, ditarik CK sebagai sisi miring, dikuadratin, dikurang CP kuadrat, terus CK-nya kan 4 akar 3, 8 akar 3 dibagi 2, terus 4 akar 3 dikuadratin, dikurang ini CP-nya 4 akar 2 dikuadratin. Hasilnya jadi 48 kurang 32 sama dengan 16. 16 diakarin jadi 4. Terus K-nya pakai Pitagoras juga. AK sebagai sisi miring berarti yang dicari ini sisi samping sama alasnya. Jadinya KP kuadrat ditambah AP kuadrat. Nah, KP-nya itu 4 yang udah tadi kita cari, terus ditambah AP-nya 4 akar 2 dikuadratin, terus sama dengan 16 ditambah 32 sama dengan akar 48. Akar 48 diakarin jadi 4 akar 3. Terus yang C, jarak titik B ke K berada pada garis titik K berada pada garis EH dengan EK sama dengan 2KH. Dari perbandingan yang EK sama dengan 2KH diperoleh jadinya EK sama dengan 2/3 EH. EH-nya kan 8, dimasukin jadi 2/3 kali 8 sama dengan 16/3. Terus ditarik BK aksen. K aksen itu ini nih. Garis ke bawah dari K. Nah, terus BK aksen kan sama dengan BA kuadrat ditambah AK kuadrat. AK aksen kuadrat. Nah, terus 8 kuadrat ditambah
16/3 dikuadratin. AK-nya 16/3 juga karena AK aksen sama dengan 16/3 juga karena AK aksen sejajar sama EK-nya. Nah, terus 16/3-nya dikuadratin, 8 kuadratnya juga dikuadratin, habis itu 64 ditambah ini 256/9 ditambah 832/9 terus diakarin jadinya 8/3 akar 13 cm. Nah, terus BK kuadratnya berarti tinggal dicari pakai Pitagoras juga. BK kuadrat sama dengan K aksen kuadrat ditambah BK aksen kuadrat sama dengan K aksennya 8 kuadrat ditambah BK aksennya yang tadi kita udah cari. Jadi 8/13 akar 3 dikuadratin. Nah, BK aksennya sama dengan 64 ditambah 832/9. Hasilnya BK setelah diakarin dan dijumlahkan sama dengan 8/3 akar 22 cm. Udah, Bu. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang tadi Kesimpulannya, kamu sampaikan. jarak dua buah titik dalam ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik pertama dan titik kedua, dan jaraknya merupakan panjang ruas garis antara kedua titik tersebut. Dan untuk mencari panjangnya bisa menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Jangan ditutup dulu share screen-nya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Silakan. Sama jawabannya? Kelompok 4. Sama atau tidak jawabannya? Halo? Wah, kelompok 4. Kelompok 3, sama jawabannya? Kelompok 3? Sama, Bu. Kelompok 3, sama jawabannya? Oke, sama. Kelompok 2? Reva? Reva dari kelompok mana? Kelompok 3, Bu. Oke, sama jawabannya ya. Oke, Ya, Bu. sama sepertinya jawabannya ya. Ada mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada? Ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya minta biar jelas nih ya pada saat kalian kalian buat per lembar ya untuk menjawabnya. Jadi lebih fokus nanti membacanya. Jadi temannya juga melihatnya, membacanya juga lebih fokus. Ya, nanti ya. Ini siapa tadi, Nurul? Nah, Nurul. Nanti lebih dirapikan aja. Ini udah bagus. Jawabannya juga udah apa yang diminta. Pokoknya juga seperti itu udah bagus. Sudah dapat membuat juga dari apa yang kalian lakukan tadi. Ya, good job untuk kelompok 5. Terima kasih. Silakan ditutup share screen-nya. Oke. Ya. Oke. Tadi sepintas siapa tadi, Nurul menjawab, menyimpulkan bahwa untuk menentukan jarak titik ke titik itu bisa menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Itu ya. Itu sedikit ya. Kesimpulannya seperti itu. Oke, tidak ada yang menanggapi. Good job untuk kalian semua. Sudah, walaupun hanya terbatas saya berikan bahan ajar, materi ajar, ataupun tadi video yang singkat sekali, tapi kalian dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Dilanjutkan terus. Kemudian masih ada satu lagi soal ya, tentang soal kontekstual. Oke, satu lagi kelompok yang siap. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Kelompok 4 siap? Jayanti ada nggak nih, Jayanti? Kelompok 4? Halo? Ada yang masuk? Kok malu-malu kucing ya? Kelompok 4? Gimana? Tidak ada jawaban dari kelompok 4? Oke, Safwa, saya minta. Kelompok 4 siapa tuh tadi ada yang mau ngomong? Seca? Seca? Mau presentasi?
Siap? Oke, Safwa saja. Safwa, silakan dipresentasikan hasil jawabannya. Safwa. Ya, masalah yang kedua. Safwa. Ya, present now. Silakan ditunggu. Ya, Bu. Ya. Di Zoom saja. Di Zoom. Ya. Untuk yang masalah 2, Masalah 3, Safa. masalah 3. Yang mana Iya. itu? Ya, yang satu lagi. Terus. Nah, itu. Masalah 3 nggak ada, Bu. Nggak ada masalah Ini. 3. Oh iya, ini. masalah 2, maaf. Salah masalah 2. Iya, benar masalah 2. Silakan. Bingung ya, masalah 3. Iya, yang itu, betul. Masalah 2. Silakan. Ya, Bu. Untuk yang masalah 2, ini Eka sama dengan setengah diagonal bidang. Sama dengan setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. EL bisa dilihat tuh di gambarnya. EL sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2. KL sama dengan akar Eka kuadrat plus EL kuadrat. KL sama dengan akar Eka kuadrat plus EL kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat 2 kuadrat sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6. Karena dari tengah-tengah ruangan berarti 8:2 sama dengan 4M. Karena ke tengah-tengah tiang jadi pakai rumus Pitagoras. Sama dengan akar 2 plus 2 akar 2 sama dengan 16 plus 4 sama dengan akar 20. Akar 20 sama dengan 4,47 M. Pita yang dibutuhkan adalah 4,47 meter. Oke, sebentar. Jangan ditutup dulu share screen-nya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan, ada yang mau menjawab? Tidak ada? Oke. Di sini pertanyaannya apa? Si Yanti punya bentuk balok gitu ya? Iya, Bu. Ya, dia ingin mendekor si ruangan tersebut. Nah, bisa di zoom gambarnya? Ini, Bu. Kalau nggak ada yang menanggapi, saya saja menanggapi. Oke. Di tengah-tengah ruangan tersebut, di langit-langit itu, di tengah-tengah dia pasangkan sebuah balon ya. Iya, Bu.
diperjelas lagi aja ya. Tengah itu, ini titik A, titik A, ya, Iya, Bu. akan dibentangkan sebuah pita ke tengah-tengah dinding, ke tengah-tengah tiang ya. Oke. Di sini jawabannya berapa dari K ke L? K ke L. Jawabannya berapa itu tadi? 6. 6 ya, sudah benar. Berarti pita dari ujung tengah tadi ke tiang itu kan 6. Ada berapa pita yang dibentangkan, saya mau tanya? Ada berapa pita yang dibentangkan? 1, 2, 3, 4. Ada 4, oke, ada 4 pita kan. Nah, setiap pita yang dibentangkan tadi panjangnya berapa? Berapa meter? 6? 6 meter ya? Oke, 6 meter betul Revalina. Jadi keseluruhan membutuhkan berapa meter? Oh iya, 6 kali. Iya, berapa? Ayo, berapa tadi? Siti Nurhiliso mau menjawab, silakan. Saya ulangi lagi, kan tadi jarak dari K ke L itu membutuhkan panjang 6 meter, sedangkan yang dibentangkan ada 4 pita tadi kan, dalam ruangan tersebut kan. Jadi yang didapat berapa panjang semuanya? 24 meter. 20. Oke, betul, 24 meter. Jadi keseluruhan pita yang digunakan untuk mendekor kamarnya Yanti sepanjang Sepanjang 24 meter. Ya, benar. Ini jawaban dari siapa tadi? Safa sudah benar. Cuman ini aja, menentukan hasil akhirnya saja. Berarti udah paham ya, Safa ya? Oke. Ya, yang lainnya? Kelompok lain bagaimana, sudah paham? Lebih mudah sepertinya ya kalau kita melihat soal langsung ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ketimbang tadi masih dalam bentuk bangun ruang ya. Oke, ditutup share screen-nya silakan. Ya. Safa, terima kasih. Iya, Bu. Bentar. Oke. Terima kasih untuk beberapa kelompok yang sudah mewakili untuk presentasi. Saya ulangi kembali untuk kesimpulan yang tadi sudah kalian sampaikan. Yang pertama, tadi Suci menyimpulkan apa? Bisa diulangi kembali dari hasil diskusinya. Melalui 2 buah titik, sebarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua tadi Nurul bagaimana? Jarak 2 titik dalam ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik pertama dan titik kedua, dan jaraknya merupakan panjang ruas garis antara kedua titik tersebut, dan untuk mencari panjangnya menggunakan teorema Pythagoras. Oke, terima kasih. Safwa, apa yang kamu dapat simpulkan tadi dari kegiatan yang kedua, masalah yang kedua? Safwa? Safwa? Iya, Bu, bentar, Bu. Sinyalnya, Ya. Bu. Oke. Oh, iya. Kesimpulan untuk masalah 2 itu, jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Jarak titik A ke titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Ya, terima kasih. Kalian sudah dapat menyimpulkan hasil kegiatan diskusi kalian dari kemarin ya. Kalian begitu antusias sekali terhadap materi bangun ruang, khususnya jarak titik ke titik, dengan keterbatasan yang ada,
Terima kasih, good job untuk kalian semua. Kemudian saya ingatkan kembali untuk tugas kelompok, silakan kalian upload di GCR secara individu. Saya tunggu sampai tengah malam nanti. Dan sebagai refleksi untuk kegiatan hari ini, saya minta nanti saya share-nya di ini aja ya, di grup kelas kita aja. Saya share, kalian tolong nanti isikan pesan, kesan, dan kritik atas kegiatan pembelajaran hari ini untuk perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Paham ya? Nanti akan saya share linknya di grup kelas kita saja di WA WhatsApp. Kemudian jangan lupa tadi saya ingatkan kembali untuk mengupload tugas kelompok secara individu. Saya tunggu paling lambat tengah malam nanti. Dan silakan untuk 1 minggu ke depan, deadline-nya hari Minggu, kalian menjawab tugas individu. Ya, di situ sekitar ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan secara individu, boleh saling bertanya juga, boleh cari referensi yang lain di internet atau yang lainnya, seperti itu. Paham? Paham. Nah, untuk kelompok yang lain, tolong lebih ditingkatkan keaktifan untuk diskusinya. Kalau tidak paham, silakan bertanya. Boleh ke saya, jika malu boleh ke teman yang lain. Nggak usah malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya nanti Sesat di jalan. Betul, oke. Begitu, bukan dalam artian kalian belum tidak bisa, tapi belum, ya. Tidak ada tidak ada alasan atau apapun, kalian pasti bisa, ya. Tetap terus bersemangat, walaupun kita hanya bisa bertatap muka hanya secara virtual kali ini seperti ini saja. Teruskan, tingkatkan semangat belajar kalian, ini untuk masa depan kalian, karena ilmu itu tidak akan pernah ada matinya, ya. Sekian untuk pertemuan kali ini, saya tunggu tugasnya di GCR. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Makasih semuanya ya. Good job untuk kalian ya. Oke, makasih. Dadah. Silakan live. Dadah. Terima kasih.